Evaluasi akhir tahun Pemprov DKI Jakarta. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Nona Evita dari Populi Center. Mbak Nona, kalau kita bicara soal taruhlah dari 4 responden ini yang dianggap mewakili 400. Tadi saya bilang berapa ya? 400 responden ini dari lebih dari 10 juta populasi Jakarta. Ya. Menganggap bahwa kinerja Pemprov DKI Jakarta ini memuaskan, artinya sebetulnya kepemimpinan gubernur yang sekarang ini dianggap masih bisa terus untuk dilanjutkan seperti itu kan ya. Nah sebetulnya kriteria seperti apa sih dari 400 orang ini yang diharapkan dari seorang gubernur? Jadi pertama untuk kriteria gubernur DKI yang diharapkan di Pilkada 2017 ini, Mas. Ini yang pertama adalah bersih dari korupsi. Itu paling tinggi itu kayaknya sebesar, di semua tempat juga itu harapannya. Kemudian saya mencatat top 3 ya, Mas ya. Yang kedua adalah tegas. Oke. Nah, jadi di sini itu juga diharapkan dari seorang pemimpin. Itu juga diharapkan. Jadi di satu sisi impression masyarakat terhadap Ahok ini memang pertama tegas, kemudian mungkin ceplas-ceplos, tapi itu pada kenyataannya yang diharapkan, kriteria yang diharapkan untuk gubernur DKI periode selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah merakyat sebesar 22,2%. Oke, Mbak Nona, ini kita ada satu penelpon warga Jakarta, Pak Heru. Selamat pagi, Pak Heru. Selamat pagi, Berita Satu. Ya, silakan Pak Heru tanggapannya soal kinerja Pemprov DKI Jakarta di akhir tahun ini. Seperti apa menurut Anda? Kalau saya melihat dari sudut APBD yang sangat besar diperoleh oleh Pemprov DKI itu, akan menjadi pertanyaan siapapun pemimpinnya ya, kalau tidak dapat mentransfer dana tersebut ke dalam bentuk pembangunan fisik dan pembangunan mental penduduk Provinsi DKI. Ya. APBD-nya hampir 40 triliun kalau saya tidak salah ya Pak ya? Iya, kalau pembangunan fisik siapapun bisa. Tidak hanya orang pintar, tidak perlu orang pintar, hanya orang perlu komitmen. Pemprov DKI perlu bangun fisik, semua bisa dibangun. Tetapi tidak juga mengesampingkan pembangunan mental, perilaku masyarakat di DKI. Dalam hal ini masyarakat yang sangat majemuk, kemudian ada ketimpangan kehidupan di ekonomi, sosialnya. Nah, disinilah kegagalannya si gubernur sekarang ya. Artinya Pak Heru, maaf, kalau boleh saya simpulkan dari pernyataan Bapak, dua hal ini sebetulnya sangat tidak memuaskan saat ini. Oh iya. Artinya dari pembangunan infrastruktur dan mental perilaku warga Jakarta itu masih sangat jauh dari memuaskan. Kenapa? Kalau membangun perilaku mental penduduk itu tidak perlu dana loh. Tidak perlu dana, hanya perlu kerjasama sama pemberian contoh. Jadi tidak perlu marah-marah. Tidak perlu sedikit sebentar-bentar bongkar, sebentar ganti pejabat, tidak perlu. Hanya pejabat yang santun sehingga mentransfer kesantunan mereka terhadap perilaku masyarakatnya. Pak Heru, dengan dua hal itu yang menurut Anda masih jauh dari memuaskan, itu kan sebetulnya kinerja pemerintahan Pemda DKI Jakarta itu kan banyak, ada layanan publiknya, itu segala macam. Itu apakah dua hal ini menutupi semua prestasi yang lainnya menurut Anda? Atau Anda merasa bahwa, atau tidak merasa sebetulnya, bahwa yang lainnya itu sebetulnya cukup untuk diapresiasi seperti itu? Iya kan, saya dari awal saya bilang, dengan APBD sebesar itu, siapapun gubernurnya, kalau tidak bisa membangun fisik, itu berarti gagal. Kalau tidak bisa membangun fisik, nah kemudian dibangunlah itu. Semua dibangun fisik, dilayani semua. Nah, itu bukan prestasi yang hebat. Baik, boleh saya simpulkan Pak Heru tidak puas dengan kinerja Pemprov DKI Jakarta? Kenapa Pak? Boleh saya simpulkan Pak Heru tidak puas dengan kinerja Pemprov DKI Jakarta? Iya, tidak puas. Baik, terima kasih Pak Heru. Mari. Itu tadi Pak Heru, warga Jakarta. Ini mungkin Pak Heru bukan salah satu yang disurvei oleh Populi Center atau mungkin termasuk yang disurvei tapi tidak merasa puas dengan kinerja Pemprov. Dengan dana APBD yang sekitar 40 triliun, infrastruktur dan pembangunan mental dan perilaku masyarakat, saya juga setuju dengan Pak Heru menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, apakah ini dia? Apakah yang dimaksud dengan
penanganan banjir yang dianggap top 3 itu juga termasuk soal infrastruktur sebetulnya di situ, Mbak Nona? Secara tidak langsung pasti iya. Secara Karena tidak kan langsung. Ini, dalam artian ini harus ada pelebaran lagi atau tidak, juga ada beberapa isu beberapa apa ya Mas ya? Seperti PR lah seperti itu yang harus diselesaikan. Jadi salah satunya saya rasa secara tidak langsung benar, banjir adalah salah satunya bagian dari infrastruktur yang belum memuaskan bagi warga Jakarta yang betul. dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Termasuk kemacetan juga. Termasuk kemacetan, apalagi libur kemarin juga itu luar biasa macetnya. Baik, Mbak Nona, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Terima kasih Mas Ari.